Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ya ayyuhat thalibat kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadhihi lailah ashkuru bit thayyib wal khair alhamdulillah. Baik, fi hadhihi munasabat fi hadhihi lailah insyaallah sa nabhas an kutaib yusamma mu'allifuhu Hilyah Thalibil Ilmi. Ya. Malam ini insyaallah taala kita akan bahas sedikit, ya mungkin 10 menit atau 15 menit, membahas sekelumit awal dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Kitab Hilyah Thalibil Ilmi adalah, kata-kata hilyah itu adalah perhiasan, yang mana kitab ini membahas tentang adab atau etika tentang menuntut ilmu yang dikarang oleh, perhatikan, majelisnya tidak sekian banyak, tidak ada yang ngobrol, akhwat SD dan SMP tidak yang ngobrol lagi, yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Siapa namanya? Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya. Di antara keunikan kitab ini dijelaskan atau disyarah oleh guru beliau yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, jadi di antara keunikan Syekh Bakar adalah beliau menulis kitab ini dan dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah ada 2 naskah syarah Hilyah Thalibil Ilmi karya beliau dan ada perbedaan sedikit. Ada yang versi lengkapnya dan ada yang versi ringkasnya. Di pengantar kitab ini, yaitu di pasal pertama atau di bab pertama, masih ada yang ngobrol lagi. Itu yang kerudung biru siapa namanya? Iya, jangan ngobrol. NJ. Di bab pertama ini penulis yaitu Syekh Bakar memberi judul Adab at-talibu fi nafsihi. Adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Lalu beliau menulis beberapa poin. Ya, jadi ditulis per poin. Ya, adab penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Pinter, masya Allah. Mas Mugi, indah ya. Nah. Sampai 15, ya. Adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri, beliau menulisnya sampai 15 adab. Mengapa sih kok ilmu itu dituntut? Ada nggak sempat keluar pertanyaan seperti itu? Padahal ilmu kan nggak salah. Apa kira-kira sih Pak? Alasannya kenapa kok ilmu itu dituntut? Kan ada penuntut umum, ada apa namanya itu lagi? Pembela ya, dan seterusnya kalau di pengadilan. Maksudnya dituntut ini bukan maksudnya diminta ya. Tetapi atau apa namanya penuntut ilmu di sini dicari. Ya. Jadi penuntut ilmu adalah pencari ilmu. Tayyib. Ada pertama
yaitu adalah ilmu adalah ibadah. Perhatikan, ada pertama adalah ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah apa? Ibadah. Kata beliau, aslul usuli fi hadhil hilyah. Fondasi utama pada hilyah ini, yaitu kitab beliau yang berjudul Hilyah Thalibul Ilmi. Dengarkan, bal walikulli amrin matlubin ilmuka. Bahkan pada setiap hal yang dituntut dari ilmumu, ilmu apa saja yang kalian akan pelajari, ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, ilmu fikih, akidah, apalagi Kurdis, apalagi di sekolah kita, bahasa Arab, apalagi IPA dan seterusnya. Fondasi utama yang perlu diketahui dari ilmu kita adalah bi annal ilma ibadatun, bahwasanya ilmu, maksudnya belajar, adalah ibadah. Bahwasanya ilmu adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Masya Allah, ini ucapan yang sangat agung sekali. Ilmu adalah salat yang tersembunyi. Kalau kita salat yang sifatnya apa tuh? Badan kan ya itu tidak tersembunyi. Ya, kalau laki-laki jelas disyariatkannya berjamaah. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, apabila mereka diminta untuk rukuk bersama, mereka tidak ikut rukuk. Maka di situ ada seakan-akan celaan bagi orang yang tidak ikut serta rukuk. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang asqalus salatil munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah al-isya wal fajr. Salat isya dan salat subuh. Walau kana ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya orang-orang munafik itu tahu apa yang ada di balik salat isya dan subuh, maksudnya pahalanya, bahaya ketika meninggalkannya, maka mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Merangkak itu apa? Merangkang. Ya. Itu artinya apa? Salat jamaah, ya, salat badan itu ya tidak disyariatkan sendiri-sendiri. Tetapi apabila memang masyarakatnya heterogen, laki perempuan, maka salatnya perempuan lebih utama di rumah. Tetapi kalau kalian di lingkungannya ada lingkungan akhwat, maka dianjurkan untuk berjamaah. Tetapi untuk belajar disebutkan di sini al ilmu salatu sirri. Ilmu adalah salatnya hati. Artinya tidak terlihat. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Kalau ibadahnya badan, bentuknya salat, umroh, tawaf, sa'i, sedekah, wudu dan lain sebagainya. Lalu kata beliau, wa alaihi fa inna syaratal ibadah, maka kalau belajar itu adalah ibadah, maka ada syarat ibadah. Yang pertama, perhatikan, ikhlasun niyyatu lillah, ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Belajar itu perlu ikhlas. Pertama apa syarat pertama? Ikhlas. Nah, ini yang paling berat. Mengapa kok berat? Ya karena setiap saat niat itu berubah-ubah. Pagi kadang benar niatnya ikhlas, siang tergoda oleh riya, sore tergoda oleh sum'ah, malam tergoda oleh malas dan lain sebagainya. Paginya lagi tergoda oleh marahan sama temannya sehingga malas juga. Sehingga perlu dijaga niat agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayat-ayat yang menceritakan tentang ikhlas tentunya kalian sudah banyak yang hafal. Di antaranya apa? Di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru apa Syakila? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni, dan seterusnya. Banyak sekali. Lalu apa arti niat apa arti ikhlas? Ada yang bisa menjelaskan? Karena nggak hafal anak-anak SD ya, nggak ngajar di SD. Senat ya. Iya, senat. Apa arti ikhlas? Ya, saya ingin yang bisa jawab, Cung. Misalnya nanya ingin ngeluarin duit biar sebagai ribet ya. Oh iya, sifatnya ini aja lah ya, deposit ke kantin. Nanti tak kasih nama siapa gitu yang bisa jawab. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa arti ikhlas? Iya, bagus, masya Allah. Ini SMP segini aja, perasaan banyak banget kok, cuman berapa gelintir ini? Ada berapa orang? Ada yang pulang. Berapa orang? 5, masya Allah. Berapa orang? Siap? 5 beneran. Berarti tinggal berapa? 15. Yuk, siapa yang bisa jawab apa arti ikhlas? Citra, bisa jawab apa arti ikhlas? Memurnikan. Ahsanti, barakallahu fiik. Insyaallah nanti diingetin ya. Insyaallah tak depositin di kantin. Ikhlas adalah memurnikan ibadah ya, segala hal untuk Allah Ta'ala. Kata beliau, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah, apabila ilmu kehilangan ikhlasnya, intaqala min afdhalit ta'ati ila ahatti al mukhalafat, maka belajar akan berpindah dari ketaatan yang paling utama menuju penyelisihan yang paling besar, yang paling jauh. Wala syai'a yuhattamul ilm mithla riya, dan tidak ada sesuatu yang paling menghancurkan belajar semisal riya. Riya usyirki atau riya ikhlas. Apa bedanya riya ikhlas dan riya syirik? Riya ikhlas adalah, ya, perhatikan, ada namanya riya syirik dan ada riya ikhlas. Anda tak ingat-ingat dulu. Riya ikhlas adalah dia mengerjakan sesuatu karena selain Allah. Adapun riya syirik adalah dia meninggalkan sesuatu karena selain Allah. Nanti bisa dikoreksi lagi barangkali anak keliru mengingat ya. Wa mislu tasmi', dan semisal tasmi'. Tasmi' itu maksudnya bukan tasmi' Al-Qur'an yang biasa kalian kerjakan, tetapi tasmi' di sini adalah sum'ah. Seseorang beribadah di malam hari sendiri, tidak ada yang melihatnya, tetapi pada pagi harinya dia ceritakan, saya telah sholat sekian rakaat dengan khusyuk, misalkan. Dia ceritakan ibadah yang seharusnya dia rahasiakan untuk Allah Ta'ala, misalkan sholat tahajud. Ya, karena Allah. Bi an yakuna musami'an alimtu wa hafidtu. Ya, subhanallah. Ini sering sekali. Semisal orang yang menceritakan, saya sudah tahu ini, saya sudah hafal begitu. Oh, subhanallah ya. Dan ini kadang-kadang ngalir saja dalam lisan kita. Tetapi kalau misalkan memang yang nanya ustadznya, kamu sudah hafal berapa juz, tidak masalah. Tetapi kalau tidak ditanya, tahu-tahu saya sudah hafal 27 juz misalkan. Betapa seringnya lisan kita itu mudah mengalirkan kebanggaan seperti ini. Wa alaihi faltazim takhallusu min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Maka hendaknya komitmen untuk memurnikan dari apa yang mengotori niatmu
pada lurusnya belajar. Semisal memurnikan atau membersihkan niat kita, kahubid zuhur, suka tampil. Dengarkan, mulai ramai lagi. Hal-hal yang mengotori niat adalah semisal hubud zuhur, ya. Apalagi hubud zuhur qabla ta'ahul, suka tampil padahal belum ahli. Wa tafawuq 'alal aqran, suka bersaing dengan teman sebaya, ya, teman sekelas, bikin geng, ya, genggong, cangkrik ini ya. Wa ja'ala usullama li'a'rad wa a'rad. Dia menjadikan hal-hal semacam itu untuk menjadi tangga berbagai tujuan-tujuan duniawi. Min jahin au malin au ta'zimin, berupa kedudukan. Dia nggak ditunjuk sebagai ketua kelas, ingin jadi ketua kelas misalkan. Atau ingin mencapai harta atau keagungan, au sum'atin, au talabi muhammadah, ataupun mencari pujian, au sarfi wujuhin nasi ilaik, atau memalingkan wajah-wajah manusia agar melihat kita. Maka betapa susahnya itu, ya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma asqalu syai'an ala jitu min niyati. Tidak ada sesuatu hal yang paling aku berat untuk aku obati melainkan meluruskan niat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa fa inna hadza wa amsalaha idza syabatin niyyah afsadatha. Karena hal ini semuanya, dan tentunya ini tidak dibatasi. Ada hal-hal yang lain mungkin sifatnya baru ada di Al-Qalam, ketika kalian berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru-guru yang bagus, timbullah penyakit-penyakit hati. Maka kata beliau, bila ini mencampuri niat akan merusaknya. Wa dhahabat barakatul ilmi, dan akan hilang keberkahan belajar. Walihada yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradah li ghairillahi ta'ala. Maka wajib bagimu untuk menjaga niatmu dari hal-hal yang mengotori niat dengan untuk selain Allah. Ini yang pertama, syarat pertama apa? Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ungkapan yang bagus ini. Walil ulama fi hadza aqwalun wa mafaqu bayantu tarafan minha fil mabahasil awal min kitab ta'allum wa yuzadu alaihi nahyul ulama antubuliyat wa hiyal masailul lati yuradu biha asyuhra. Para ulama dahulu menyebutkan orang-orang yang punya niat rusak ini dengan tubuliyat. Tubuliyat ini adalah ketika kita punya kesalahan kecil dibesar-besarkan oleh orang lain. Mengapa kok demikian? Ya karena kita sedang menjalani amal terbaik, itu belajar. Nah, ketika seorang pembelajar ini melakukan hal-hal aneh, melakukan hal-hal aneh, maka akan disorot oleh orang-orang yang tidak belajar, oleh seorang mungkin tukang masaknya, oleh tukang bersih-bersih, itu kok santri kok begitu, ya semisal tubuliyat itu kendang, kesenggol sedikit bunyinya kencang. Maka begitu pula seorang penuntut ilmu bila melakukan hal-hal yang aneh. Anda kira-kira seorang penuntut ilmu melakukan hal-hal yang aneh? Misal di tangga teriak-teriak, apalagi banyak ya, sebagian lapor-laporan ke anak. Janganlah kalian termasuk bagian dari itu. Jangan termasuk bagian orang yang suka berbuat aneh. Ya. Kemudian ada juga ungkapan zalatul alim madrubun lahat qabl. Ketergelinciran seorang ahli ilmu adalah sepisal kendang yang ditabui, sama ini, ya.
Kemudian yang kedua, ya. Tadi syarat pertama adalah niat. Yang kedua adalah al-khoslatul jami'atul khairai dunya wal akhirah. Mahabbatullah ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat adalah mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ini yang kedua. Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Saya ulang. Yang pertama kan niat. Ya, syarat ibadah dalam belajar adalah yang pertama niat ikhlas. Yang kedua apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Sudah? Saya ringkaskan saja biar nggak panjangan. Karakter yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Karakter yang mengumpulkan li khairai dunia wal akhirah. Dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Apa tadi? Cinta Allah dan cinta Rasul. Wa tahqiquha bitamahudit al-mutaba'ah wa qafwatil asar. Hal itu dengan cara mengikuti sunnah beliau dan meneladani asar. Ya, artinya ikhlas dan mutaba'ah sunnah. Ya. Ikhlas niat dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wabil jumlati fahada aslu hadil hilyah wa yaqa'ani minha mauqi'at taji minal hullah. Maka ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pokok dari segala adab dalam belajar. Tanpa dua hal ini, seorang pembelajar walaupun dia sangat sopan kepada gurunya, sangat baik kepada temannya, tetapi tidak ada ikhlas dan mutaba'ah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya dia sudah kehilangan fondasinya. Demikian yang bisa kita bawakan malam ini. Ana berusaha meringkas pembelajaran dari Hilyat Thalibul Ilmi karena ini cukup panjang. Apabila saya bacakan semua mungkin lebih dari setengah jam ya, untuk poin pertama ini. Baik, sebelum saya akhiri kajian malam ini, Ana ingin mengingatkan kepada antuna sekalian ya, bahwasanya kita wajib menjaga lisan-lisan kita. Ada sampai informasi ke saya bahwasanya ada semacam sekat antara anak SD dan anak SMP. Anak SD menulis musolanya nggak boleh dipakai untuk anak SMP katanya. Di sini ada? Ada di mana? Sebelah mana Kak? Satu orang, jangan ini. Di mana? Di sini musolanya? Oh iya, nggak boleh ya. Soalnya sampai kalau mereka pakai kelas kita ya, nggak boleh ada sekat-sekat seperti ini. Begitupun anak dengar ya, Afwan. Sebaliknya anak dengar anak SD katanya sering dicela kalau sholat nggak modal dan seterusnya. Anak prihatin mendengar kata-kata seperti ini. Apa? Wa amasa ila falatanhar wa amal yatima falataqhar wa amasa ila falatanhar. Itu di surat Ad-Duha ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau kepada anak-anak yatim tidak menghardik, tidak membentak. Dengan apa? Ya karena beliau sendiri ketika kecil anak yatim. Pada usia berapa ibu beliau meninggal? 6 tahun. Maka begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam diingatkan ketika dewasa agar tidak memperlakukan anak-anak yatim dengan cara demikian. Maka begitu pun kita ya, yang di sini sudah kelihatan lebih gede, anak-anak kakak-kakak SMP, jangan memperlakukan adik-adiknya seperti itu. Hindari kata-kata yang bisa menyakitkan ya. Kufa alaika hadza. Kita wajib menjaga lisan kita ya. Mending dipukul ibaratnya tuh. Kalau dipilih antara dua hal, lebih baik dipukul ataukah dicela.
Kalau dipukul mungkin 5 menit 10 menit hilang rasa sakitnya. Kalau mukulnya bercanda tentunya, tetapi kalau udah dipukul, dikata-katain, subhanallah. Kita semuanya adalah penghafal Quran. Maka hal-hal yang tidak layak disampaikan kepada orang lain, tidak selayaknya itu disampaikan. Maaf, ada yang saya dengar ya di Putra tetapi ya, ada yang ngatain temennya dajjal, subhanallah, anjing, tidak pantas. Padahal dikatain itu anjing beneran bukan? Dajjal beneran bukan? Bukan. Ya, sehingga tidak layak. Jengkelnya apapun kita kepada teman, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz dari lisan kita, lidah kita, melainkan ada malaikat yang senantiasa hadir mencatat lisan-lisan kita. Ya. Bahkan Imam Ahmad ketika beliau sakit, beliau menahan diri dari kata aduh gitu. Karena apa? Beliau tidak ingin ketika sakit justru tercatat dari lisannya hal-hal yang sifatnya mengeluhkan sakit kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitupun kita sebagai pembelajar Al-Qur'an, pembelajar ilmu hadis, jangan sampai kita dipenuhi catatan amalan-amalan kita dengan hal-hal yang negatif. Itu saja yang mungkin yang saya sampaikan. Sebenarnya tentang nasihat tentang menjaga lisan itu banyak sekali. Tetapi semoga yang singkat ini mencukupi kita. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Barangkali ada ya satu unek-unek yang ingin disampaikan. Unek-unek. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada, itu siapa? Ini siapa? Mau aja. Enggak ya deh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.